Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah pembukaan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 GKJ Sukoharjo tanggal 6 September 2020. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi dengan nyanyian pujian Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus, bait pertama sampai yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah pembukaan Pekan Pendidikan Kristen di tahun 2020 ini kita awali dengan mengaku di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kita kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 15 mengatakan, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhadapkan hidup kita dengan hukum kasih di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Rasanya hidup kita jauh dari harapan Tuhan. Kita perlu mengakui dosa-dosa kita. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami sering menolak Engkau. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena acap kali kami mengabaikan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami menyia-nyiakan ajaran orang tua. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami sering melepaskan didikan-Mu. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering menolak teguran-Mu. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami menolak akal budi dari-Mu. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering mengabaikan pendidikan anak kami. Marilah kita mengakui kelemahan kita dengan berdoa secara pribadi. Mari kita mengakui dosa kita dengan bersama berdoa. Tuhan sumber kasih dan pengharapan, berilah kami kekuatan baru untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami. Demi Kristus Putramu, kami mohon ampun dan kekuatan. Amin. Allah senantiasa memberi rahmat dan pengampunan. Karena itu, sesudah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh, terimalah sekarang berita anugerah yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang beginilah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan marilah kita setelah memperoleh pengampunan berikrar untuk hidup baru berlandaskan pada Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakku, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita dikuatkan oleh Tuhan dan pada saat ini kita diminta agar kita dapat semakin mengasihi saudara-saudara kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 38 bait 1 dan 2. Telah kutemukan dasar kuat. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik dan maha besar, kami bersyukur dan kami pada saat ini memohon tuntunan Tuhan di dalam kami akan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, tuntun kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan kami dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, berkati mereka sehingga dapat dengan sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai, kiranya Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman hari ini diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 yang beginilah firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Coba tebak saya ada di mimbar gereja mana? Ada yang sudah pernah melihat? Ya, mungkin bagi yang Bapak Ibu belum tahu, ini adalah mimbar gereja GKJ Sukoharjo Pepantan Curug Sewu. Tentu dengan segala perubahan yang ada setelah pembangunan gereja Pepantan Curug Sewu sudah terjadi dan mulai beberapa minggu yang lalu sudah dipakai untuk beribadah di gedung gereja kembali. Kita patut syukuri itu dan memang itulah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, secara khusus di dalam kehidupan bergereja kita di GKJ Sukoharjo. Mari kita bersama-sama lanjutkan dengan bersama merenungkan firman Tuhan di dalam momen pembukaan Pekan Pendidikan Kristen di tahun 2020 ini. Tentu ketika kita berpengertian ataupun mendengar kata pendidikan, ini adalah sebuah proses belajar yang harus dilakukan ataupun dijalani oleh setiap orang tanpa terkecuali. Bahkan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pun juga harus terus belajar. Dalam hal apa? Di dalam kita semakin memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi belajar yang bagaimana yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau ingat kembali, kurang lebih mungkin sudah 5 bulan ya, kurang lebih sudah 5 bulan kita itu dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Kurang lebih sudah 5 bulan. Yang ternyata karena adanya pandemi COVID-19 ini, akhirnya segala kegiatan itu dibatasi. Sekolah dibatasi, kegiatan-kegiatan besar ataupun yang hadirkan orang banyak atau massa banyak itu juga dibatasi. Bahkan beribadah di gereja pun juga dibatasi dan yang lain sebagainya. Yang akhirnya mengakibatkan apa? Mengakibatkan ibadahnya secara khusus di gereja kita GKJ Sukoharjo itu ibadahnya dialihkan ke rumah atau ibadah online. Nah, sekarang kira-kira sudah berapa kali kita itu mengadakan ibadah online atau ibadah di rumah kira-kira sampai dengan hari ini tanggal 6 September 2020. Kira-kira sudah berapa kali? Coba monggo diingat-ingat dulu. Setelah sekian kali kita itu sudah beribadah ataupun sekian kali kita itu mengadakan ibadah di rumah atau ibadah online ya. Kalau tadi kan berapa kali dari jumlahnya. Kalau sekarang setelah sekian kali kita itu mengadakan ibadah online atau ibadah rumah atau ibadah keluarga, apa yang kita refleksikan melalui peristiwa tersebut? Apa yang direfleksikan? Apa hikmah atau nilai positif yang dapat diambil ya, nilai positif yang diambil karena melaksanakan ibadah di rumah? Atau malah ya biasa-biasa saja. Mungkin malah ada juga yang wah seneng, malah aneh ibadah di rumah. Ibadahnya tidak harus pagi, kalau ibadah online kan bisa beribadah sewaktu-waktu, tinggal lihat videonya sudah. Apakah itu yang didapatkan atau ada nilai lain?
berbicara tentang waktu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata inilah yang ingin disampaikan melalui bacaan Injil hari ini di dalam ibadah pembukaan Pepenkris pada tahun ini, pada hari ini secara khusus tanggal 6 September 2020. Yaitu tentang apa yang sudah kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu selama pandemi ini. Apa yang sudah kita lakukan selama kita itu dihadapkan dengan pandemi ini? Kita sudah mengisi waktu waktu itu dengan apa? Bacaan kita saat ini dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20 memang kalau tadi kita baca secara sepintas, secara sekilas itu hanya menyampaikan tentang apa? Tentang teguran. Judulnya saja tentang menasihati sesama saudara. Udah, kalau kita terbatas atau membatasi diri dari judulnya sudah selesai. Tentang menasihati saudara. Tapi ternyata ketika kita melihat lebih jauh, ternyata ada hal yang bisa kita pelajari, yaitu sesuatu yang penting bagi kita, namun ternyata itu tidak hanya tentang teguran, namun teguran yang bagaimana. Nah, itulah pembelajaran atau pengajaran bagi kita di dalam pembukaan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 ini. Apa itu? Mari kita simak bersama. Tadi saya sampaikan bahwa bacaan saat ini Matius 18 ayat 15 sampai 20 itu berbicara tentang teguran yang harus dilakukan terhadap saudara yang melakukan dosa atau bertindak menyimpang dari kehendak Allah. Bapak Ibu lebih suka menegur atau ditegur? Orang mungkin lebih suka melakukan daripada menjadi objek teguran. Mungkin lebih suka menegur daripada ditegur. Tapi kita hilangkan itu dulu. Kita lihat di dalam ayat ke-15, di sana dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa. Nah, ayat 15 bagian pertama ini sebenarnya sebuah penekanan. Penekanan yang disampaikan oleh Yesus melalui penulis Injil Matius tentang apa? Saudaramu. Tentu penulisan kata saudaramu ini bukan tanpa maksud ya Bapak Ibu. Karena memang dalam kebudayaan Yahudi, saudara dan sesama itu maknanya berbeda. Jadi kalau sesama itu dimaknai atau memiliki arti orang yang satu bangsa. Ya, satu bangsa itu sesama. Tapi kalau saudara itu lebih condong atau memiliki konotasi tentang orang-orang yang satu iman atau satu agama. Berarti ini berbicara tentang apa? Apabila saudaramu, berarti apa? Apabila orang lain yang satu iman denganmu berbuat dosa, ya. Ini berarti kan berbicara tentang sebuah kesatuan, berbicara tentang sebuah kepedulian di tengah-tengah sebuah persekutuan. Karena apa? Melihat saudara-saudara satu persekutuan itu berbuat dosa, dikatakan berikutnya apa? Tegurlah dia. Tegurlah dia. Jadi jelas, ternyata dalam hal ini penulis Injil Matius menyampaikan tentang pengajaran Tuhan Yesus, yaitu bahwa teguran kepada saudara-saudara di dalam satu persekutuan itu memang harus dilakukan. Mengingatkan saudara-saudara kita. Karena tentu kita tahu bahwa di dalam sebuah persekutuan atau dalam sebuah gereja, ya, kalau di dalam perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus, ada lalang tapi juga ada gandum, ya kan? Pasti ada lalang tapi juga pasti ada gandum. Di dalam bacaan kita, teguran yang diberikan itu ternyata dibagi menjadi 3 tahap. Ayat 15 dikatakan apa? Tegurlah dengan 4 mata. Lalu ayat 16 dikatakan tegurlah dengan apa? Membawa 2 atau 3 orang saksi. Yang ketiga, tegurannya bagaimana? Di tengah-tengah jemaat. Sekali lagi saya sampaikan, apakah ini sebuah hal tentang penghakiman?
menghakimi orang lain. Tapi ternyata ada sebuah pembelajaran yang kita dapat sebagai orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya tidak begitu saja menegur. Menegur yang seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama, dalam ayat 15 dikatakan apa? Teguran dengan 4 mata di dalam ayat 15. Menasihati dengan 4 mata. Kenapa harus demikian? Ayat ini atau apa yang disampaikan di dalam ayat 15 ini sebenarnya didasarkan dari Imamat 19 ayat 17 yang dikatakan apa? Yang dituliskan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi ternyata memang orang percaya dengan orang percaya yang lain atau orang Kristen satu dengan orang Kristen yang lain harus saling mengingatkan, hukumnya wajib. Nah, bagian pertama ini memberikan pengajaran kepada kita atau didikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata dalam ayat 15 secara khusus ini tidak hanya terbatas tentang tata cara mengingatkan orang lain. Namun tentang apa? Tentang orang yang mengingatkan itu juga. Bahwa orang yang mengingatkan itu adalah orang yang ternyata peduli, harus peduli dengan orang lain, harus peduli dengan saudaranya, harus mendampingi saudara-saudara di dalam satu persekutuan agar tetap di dalam Sang Kristus. Dan di sini saya sampaikan, yang menegur itu adalah setiap anak-anak Tuhan. Atau dalam konteks zaman sekarang ya semua jemaat saling menegur. Kalau melihat saudaranya itu salah, kalau melihat saudaranya itu memang tidak benar, diingatkan. Tidak harus orang-orang yang memangku jabatan gerejawi, majelis yang di dalamnya ada penatua, pendeta dan diakon. Ini tugasnya majelis kok, mboten. Tapi itu tugas setiap orang, setiap kita yang menjadi orang percaya, yang wajib mengikatkan satu orang dengan orang yang lain. Nah, di sini kita kan mulai belajar kan. Oh, berarti bacaan ini tidak hanya berbicara tentang caranya, tapi berbicara tentang bagaimana toh harus menegur 4 mata. Siapa yang menegur? Kita. Kalau memang sudah melihat ceto-ceto, ya kita langsung sampaikan. Itu yang pertama. Jadi kita belajar tentang bagaimana kita itu menegur, dan tentunya kita diberikan pengajaran tentang apa? Ternyata kita juga dipanggil untuk saling mengingatkan atau menasihati satu dengan yang lain. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, di dalam ayat 16 di sana dituliskan membawa 2 atau 3 orang saksi. Membawa 2 atau 3 orang saksi. Kita tahu bahwa ayat 16 ini adalah tahapan lanjut dari ayat 15. Jika saudara yang berdosa itu dikatakan apa? Ia tidak mau mendengarkan. Ia tidak mau mendengarkan. Dan ini ternyata bisa kita pahami, ini adalah sebuah hal yang positif sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita hanya melihat tentang 2 dan 3 orang itu saja, kesannya mungkin seperti pengeroyokan. Wah, orang yang berdosa dikeroyok. Apakah ini tentang pengeroyokan dalam tanda kutip? Tentang membawa 2 atau 3 saksi ini? Yang ternyata hal ini, ayat 16 ini juga ada dasarnya. Coba dibuka dalam Ulangan 19 ayat 15, saya bacakan. Ulangan 19 ayat 15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan ataupun dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Memang ada dasarnya, tapi ini bukan sebuah pengeroyokan. Lalu apa?
Kenapa diharapkan ada 2 atau 3 orang saksi? Kalau kita coba analisa, ternyata 2 atau 3 orang saksi yang ikut ambil bagian di dalam proses menasehati itu sebenarnya dalam kondisi tertentu, 2 atau 3 orang itu, selain orang yang tadi awalnya berbicara 4 mata, itu sebenarnya malah dapat menjadi seorang pembela. Loh, iya kalau tuduhan yang dilakukan oleh seorang yang melakukan pembicaraan 4 mata itu benar. Belum tentu benar, bisa saja keliru. Makanya dengan kehadiran 2 atau 3 orang itu akhirnya dapat menjadi apa? Menjadi sebuah forum sehingga kebenaran didapatkan. Jadi dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang tepat. Karena apa? Orang yang dalam hal ini tadi 4 mata itu belum tentu benar. Bisa saja tuduhannya keliru. Bisa saja tuduhannya itu tidak berdasar. Makanya bisa diundang saksi yang lain. Jadi dalam hal ini ternyata pendidikan atau pengajaran yang kita terima tentang apa? Tentang jangan menghakimi. Kalau memang kita itu belum tahu secara tepat apa yang memang telah terjadi. Ya, ini sering yang terjadi di dalam kehidupan bergereja kita. Orang tiba-tiba menghakimi, orang tiba-tiba menuduh tanpa ada tahu sebabnya apa? Sudah berprasangka buruk. Lalu yang ketiga adalah ke tengah-tengah jemaat. Oh, ini lebih parah lagi kalau kita hanya menerimanya mentah-mentah. Oh, berarti orang berdosa harus kita bawa di tengah-tengah ibadah dihakimi. Tidak. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan sebuah pengeroyokan bagi orang yang berdosa. Tapi apa? Ke tengah-tengah jemaat dalam konteks yang dijelaskan dalam Matius 18 itu adalah jemaat setempat. Jadi kalau dalam kondisi sekarang atau konteks masa kini itu bukan satu gereja penuh, tapi bisa saja mungkin jemaat di wilayahnya atau mungkin hanya terbatas majelis wilayah. Akhirnya terjadi apa? Terjadi sebuah pembicaraan dari akhirnya kebenaran didapatkan. Nah, disitulah peran setiap jemaat itu untuk apa? Untuk saling melindungi saudaranya yang sedang terjatuh. Sehingga tidak mendapat malu, dia kemudian tidak malah mendapat sesuatu yang merugikan, tapi kita bersama-sama melindungi. Dan akhirnya apa? Mendampingi saudara kita agar tidak terjatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui 3 hal tadi, kita itu sebenarnya belajar hal yang sederhana menurut saya. Yaitu tentang apa? Tentang berlaku bijak terhadap orang lain. Tadi bagian pertama 4 mata kan berarti berbicara tentang privasi. Bagian kedua kan berbicara tentang jangan menghakimi. Bagian yang ketiga apa? Jangan mempermalukan orang lain. Ini berbicara tentang berlaku bijak terhadap orang lain. Jadi merdeka belajar di zaman pandemi ini adalah apakah kita sudah belajar berlaku bijak selama kita itu tadi mengisi waktu-waktu selama ibadah online itu. Atau malah kehidupan kita malah tidak karuan. Wah, mumpung ibadahnya tidak ke gereja, mumpung ibadahnya tidak ke gereja, saya tidak ibadah, mumpung tidak persembahan. Apakah itu sebuah perilaku bijak? Atau mungkin di dalam hubungan atau kondisi tentang relasi satu dengan yang lain, mumpung tidak ada PA, saya kan tidak bertemu dengan orang itu, wong sing ora tak senengi kae. Soalnya nek PA nanti saya mesti sering ketemu. Apakah ini yang kita dapatkan? Apakah ini yang kita refleksikan? Makanya tadi saya tanyakan, apa yang kita refleksikan selama pandemi ini? Apakah kita belajar menjadi lebih bijak, menjadi lebih baik? Atau kita malah menggunakan kesempatan ini untuk apa? Menggunakan kesempatan ini untuk menjauhi saudara-saudara kita? Atau malah kita menggunakan kesempatan ini untuk merefleksikan diri kita untuk menjadi lebih bijak lagi?
Ada loh orang yang menggunakan kesempatan ini untuk malah hal-hal yang tidak bijak. Tidak beribadah, tidak berpersembahan. Wah, ora ono PA, saya lebih senang tidak ada PA sehingga tidak ketemu dengan wong kae, wong sing ora tak senengi. Apakah itu yang dinamakan bijak? Apakah itu yang kita isi di dalam pandemi ini? Berarti kalau memang demikian kita masih belum bijak. Kita masih belum dapat memaksimalkan kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita belajar. Kita itu merdeka, maksudnya apa? Bebas. Tapi kebebasan itu diharapkan diisi dengan belajar menjadi bijak, belajar menjadi lebih baik lagi. Dan di saat inilah kita diuji. Seberapa sungguhkah imanku kepada Tuhan? Apakah sebatas ritual? Apakah sebatas hal-hal yang duniawi atau lahiriah? Atau memang aku sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan? Apa yang dapat kita lakukan di dalam kebebasan belajar dalam saat ini? Ya kita gunakan kalau waktunya beribadah di hari Minggu, ya kita beribadah walaupun online. Bersyukur kepada Tuhan dengan persembahan seberapapun yang kita punya. Tetap bertegur sapa dengan saudara-saudara kita secara khusus dalam persekutuan kita, secara khusus lagi di dalam wilayahnya. Makanya dalam hal ini kita jangan sampai malah menggunakannya untuk menjauhi saudara-saudara kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita gunakan waktu-waktu ini dengan baik, yaitu tidak hanya mementingkan diri sendiri untuk menjadi senang-senang, tidak kita gunakan untuk menghakimi orang lain, namun kita gunakan kesempatan-kesempatan ini, kebebasan yang ada ini untuk apa? Belajar menjadi lebih baik lagi, yaitu menjadi lebih bijak. Sehingga iman kita menjadi semakin murni dan kita semakin dapat belajar. Walaupun mungkin di tengah-tengah pandemi yang tadi saya sampaikan banyak hal yang dibatasi. Tapi beriman kepada Tuhan itu tidak pernah dibatasi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha besar dan maha mulia, begitu luar biasa kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terlebih di dalam kehidupan kami, para murid-murid Kristus yang tetap Tuhan berikan pengajaran kepada kami. Begitu pula Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk selalu belajar. Secara khusus pada hari ini, Tuhan memberikan pengajaran kepada kami untuk dapat berlaku bijak terhadap orang lain. Terlebih pada saat ini kami juga memaknai bahwa walaupun kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah kesempatan bagi kami untuk belajar menjadi bijak, belajar bijak menggunakan waktu, belajar menjadi bijak untuk berelasi dengan orang lain, sehingga kami tidak menggunakan kesempatan yang ada ini untuk mementingkan diri kami sendiri. Maka di dalam proses pendidikan ataupun pembelajaran di dalam iman kami mohon Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami dapat semakin mengerti akan firman Tuhan, juga semakin dapat yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini juga perkenankanlah kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan secara khusus yang ada di GKJ Sukoharjo dan seluruh wilayahnya. Berkati mereka, tuntun mereka, mulai dari masih anak-anak sampai dengan yang sudah lansia, dari yang masih bekerja ataupun yang sudah purna tugas. Begitu pula saudara-saudara kami yang ada di Sukoharjo dan sekitarnya ataupun yang ada di luar kota. Sertai mereka di dalam menjalankan setiap aktivitasnya, biarlah apa yang terjadi tetap sesuai dengan kehendak Tuhan saja.
Begitu pula kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Bapak Triyono, Ibu Hana, dan juga Ibu Ami dalam proses pemulihan pasca operasinya. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kesembuhan, dan juga setiap orang-orang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan yang kiranya memulihkan, Tuhan yang kiranya memberikan kesembuhan, sehingga apa yang menjadi cita-citanya dapatlah tercapai. Demikian pula bagi anak-anak kami yang masih dalam proses pendidikan, baik di sekolah ataupun di universitas, berkati mereka di dalam mereka belajar. Walaupun mungkin proses belajar mengajar secara online, itu tidak berarti bahwa mereka menjadi malas belajar. Tuhan yang akan memberkatinya, memberikan kekuatan dan penguatan, sehingga apapun yang terjadi tetaplah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mendoakan ya Tuhan, untuk proses pengajuan pembangunan menara gereja, Tuhan yang akan memberkatinya, sehingga apapun yang dilakukan, segala prosedur yang harus dijalani, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Setiap orang yang terlibat, setiap orang yang turut ambil bagian di dalam proses ini, Tuhan yang akan memberikan kebijaksanaan. Demikian pula kami juga mendoakan gereja kami GKJ Sukorejo yang mungkin sampai dengan saat ini belum dapat menjalankan kegiatan-kegiatan gerejawinya ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat menumbuhkan iman kami, dan tetap tolong kami di dalam bertumbuh sehingga iman kami dapat semakin mekar, tidak semakin layu, akan tetapi biarlah semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk berrelasi dengan lebih baik dengan saudara-saudara kami, sehingga kami dapat menjadi lebih baik lagi. Dalam Pekan Pendidikan Kristen ini, kami juga mendoakan sekolah-sekolah Kristen yang ada di lingkungan kami, SD Masehi dan TK Purwani yang memang telah Tuhan tempatkan di Sukorejo ini. Berkati setiap instansinya, berkati setiap guru yang ada, berkati setiap orang-orang yang terlibat di dalam proses pendidikan ini, sehingga para guru, para orang-orang yang terlibat, begitu pula setiap orang tua dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Walaupun kami tahu ya Tuhan, banyak sekali hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Mampukan agar instansi SD Masehi ataupun TK Purwani ini dapat bertahan di tengah-tengah lingkungannya, sehingga dapat mewartakan ataupun memberikan ataupun mengajarkan nilai-nilai Kristus kepada dunia ini melalui dunia pendidikan. Maka kami akan selalu berserah kepada Tuhan. Begitu pula setiap murid-murid yang sudah ada di SD Masehi dan TK Purwani, berkati mereka sehingga dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan semakin mencerminkan bahwa dirinya telah mendapatkan ataupun telah mempelajari nilai-nilai Kristus melalui sekolahnya. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai dengan hari ini masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan kiranya yang memberkati, melawat, dan juga memberikan hikmat kepada setiap kami sebagai rakyat yang ada di negara Indonesia ini. Begitu pula para pemimpin bangsa dan negara kami, juga Tuhan yang akan menyertainya, sehingga tetaplah bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu pula para tenaga medis yang berhadapan langsung dengan COVID-19 ini, kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kesehatan, memberikan kemampuan di dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat tetap dilindungi oleh Tuhan dan semakin yakin bahwa pertolongan Tuhan selalu ada. Dan perkenankanlah pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami pribadi. Demikian ya Tuhan doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah dalam ibadah ini kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Sebagai dasar dari persembahan ini, kita ambilkan dari Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam ibadah ini, dalam pengumpulan persembahan ini, kita pujikan dari Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan, bait pertama dan yang ketiga. Marilah persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang penuh dengan kemuliaan, perkenankanlah kami menghadap kehadirat-Mu lagi ya Tuhan, untuk mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang penuh dengan kelimpahan untuk kami. Pada ibadah ini, perkenankanlah kami mengumpulkan persembahan berupa persembahan bulanan, persembahan mingguan, dan persembahan merunggan yang keluar dari tangan kami yang kotor, yang tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Engkau sucikan persembahan ini Tuhan, untuk keluhuran nama Tuhan. Bagi saudara kami yang bertugas mengelola persembahan ini, berikanlah kebijaksanaan, sehingga persembahan ini tepat guna untuk kemuliaan nama-Mu. Terlebih Tuhan, ajarilah kami untuk bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Saat ini perkenankanlah kami berdoa Bapa kami,
lewat pujian kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongan kami bersaksi bagi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya.